Salam, selamat pagi sahabat Gabus TV. Salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati firman Tuhan di pagi hari ini, sejenak kita satukan hati, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur atas pemeliharaanmu kepada kami sepanjang malam dan membangunkan kami di pagi hari ini. Isilah hati, jiwa dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami memiliki petunjuk hidup dan kekuatan dalam memasuki hari ini, hari yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk beraktivitas. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Demikian bunyinya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misma dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang kekasih, melalui peperangan, bangsa Palestina berhasil merampas tabut Allah, membawanya ke kota mereka. 7 bulan lamanya tabut itu berada di sana. Dan selama itu juga terjadi kegemparan dan bencana bagi bangsa Palestina. Akhirnya mereka mengembalikan tabut itu kepada Israel. Bagi Israel, tabut perjanjian Tuhan itu adalah sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Namun demikian, kehadiran tabut Tuhan itu seakan tidak ada ngaruhnya bagi Israel. Mereka mengeluh kepada Tuhan sebab mereka tetap mendapat tekanan dari bangsa Palestina. Ayat 2 berkata, sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Menanggapi keluhan itu, maka Samuel menasihati bangsa itu agar mereka harus bertobat, membuang semua penyembahan ilah asing, lalu beribadah hanya kepada Tuhan satu-satunya. Mereka pun dikumpulkan Samuel di Mispa. Mereka berpuasa mengadakan ritual tanda penyesalan. Mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul, maka orang Palestina mendatangi orang Israel. Melihat itu, maka orang Israel pun ketakutan, serta memohonkan kepada Samuel agar berdoa memohon kepada Tuhan. Untuk selengkapnya saya bacakan ayat 10 sampai ayat 12. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Palestina berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Palestina dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Palestina itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bekar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misma dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang kekasih, Ebenhaezer yakni arti harafiah batu pertolongan, didirikan sebagai tanda peringatan bagi bangsa Israel bahwa hanya karena pertolongan Tuhan mereka dapat mengejar dan memukul kalah bangsa Palestina di tempat itu. Peristiwa itu adalah sebuah pengalaman iman Israel yang harus disyukuri dan dijadikan pegangan dan kekuatan dalam melanjutkan perjalanan dan langkah ke depan. Ebenhaezer itu sebagai titik perenungan atas pertolongan Tuhan masa lampau, lantas mensyukurinya dan kemudian kesiapan melanjutkan perjalanan kehidupan ke depan. Sebagai ilustrasi,
Kita tahu bahwa tidak semua orang yang tidur malam akan bangun di pagi harinya. Bahkan ada yang tidak bangun lagi. Ketika bangun tadi pagi, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Sebab sampai pagi ini Tuhan masih menolong kita. Oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang, kata Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Oleh sebab itu, mari kita gunakan momen bangun pagi itu sebagai momen pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan juga sebagai perenungan dalam menjalani kehidupan ke hari yang berikutnya. Jika kita masih ada sekarang, itu berarti perjalanan kita masih berlanjut. Pertolongan Tuhan hari ini dijadikan sebagai penguat iman dan pengharapan kita menjalani hari-hari ke depan. Meskipun ujung jalan masih tersembunyi dari pandangan kita, hari esok masih gelap, tetapi oleh penyertaan Tuhan, mari kita masuki hari-hari itu dalam sukacita dan berharap bahwa Allah selalu hadir memimpin perjalanan hidup kita. Jika kemarin Tuhan menolong kita, hari ini juga, nanti di sana juga Dia akan menolong kita. Dalam Ibrani 13 ayat 8 berbunyi demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perjalanan kita masih berlanjut. Berbagai tantangan dan hambatan akan menghadang kita. Iblis si jahat, yakni musuh iman kita, dengan liciknya menggunakan semua peristiwa untuk memperdaya iman kita. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri dan berjuang sendiri untuk melawan musuh iman kita. Dia selalu hadir memberikan pertolongan. Dalam Roma 8 ayat 31b disebut, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Mari berjalan bersama Tuhan memasuki masa depan yang belum kita pahami. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang menolong. Semisteri apapun perjalanan hidup ini, orang percaya tidak bimbang dan ragu menjalaninya. Oleh sebab itu, peliharalah kesetiaan kepada Tuhan, serta mengupayakan diri selalu hidup dalam pertobatan. Ebenezer artinya batu pertolongan. Pertolongan Tuhan terjadi sepanjang perjalanan dan langkah kehidupan orang percaya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih juga buat pertolongan-Mu yang boleh kami nikmati saat ini. Kami hendak beraktivitas melanjutkan perjalanan kehidupan ini hanya mengandalkan pertolongan-Mu. Meskipun ujung jalan perjalanan kami masih tersembunyi, tapi mengandalkan penyertaan Tuhan, kami jalani hari-hari kami dan berharap bahwa Tuhan selalu hadir memimpin perjalanan hidup kami. Ya Kristus, pimpinlah perjalanan kami. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku